Oke, sekarang kita akan belajar nilai mutlak gitu ya. Namanya juga udah mutlak berarti dia absolut. Absolut artinya itu pasti dia akan selalu positif berapapun nilainya. Jadi misalkan di sini kita punya fungsi f(x) sama dengan gx, di mana gx ini kita anggaplah nilai x gitu di sini ya. Nah, maka nilainya, nilai x di dalam ini akan ada dua kemungkinan gitu ya. Dia akan berubah menjadi positif x jika x-nya lebih besar atau sama dengan 0. Tapi dia akan menjadi negatif x jika x-nya lebih kecil dari 0. Nah, yang dimaksud di sini adalah nilai x itu yang ada di dalam nilai mutlak. Ketika udah dimasukin ke dalam mutlak, dia akan selalu positif gitu ya. Nah, jadi nilai fungsi f(x) di mana f(x)-nya itu nilai mutlak dari ax tambah b ditambah c, di mana untuk sebarang a, b, dan c di mana x itu bilangan real seperti ini. Berarti yang kita cari adalah yang ada di dalam nilai mutlaknya gitu ya. Di gx jika gx-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan negatif gx jika gx-nya lebih kecil dari 0. Tuh. Nah, untuk daerah asal itu pasti gitu ya. Ketika f(x)-nya mutlak gx, maka daerah asalnya itu akan sama dengan gx ini yang di dalam gitu. Daerah asal gx berarti dia daerah asalnya si f(x). Nah, daerah hasil juga sama gitu ya. Ketika x-nya terdefinisi di gx. Oke. Nah, untuk bentuk grafiknya itu secara umum bentuk grafik dari fungsi mutlak itu ada 3. Ya, kalau dia linear atau garis lurus dia berbentuk V. Tapi kalau dia fungsi kuadrat dia berbentuk W. Dan kalau dia fungsi trigonometri dia akan berbentuk M. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diberikan soal 5 dikali 2x dikurang 5 ditambah 3, dimana 2x kurang 5-nya itu di dalam mutlak. Dan dia minta tentukanlah F2 ditambah F4. Nah, kita cari satu-satu ya. F2. Sebelum kita cari F2, kita cari tahu dulu. Pastikan yang kita cari ini, misalkan ini yang di tengah-tengah ini adalah GX gitu ya. Berarti kemungkinan besar gitu ya. 2x dikurang 5. Karena dia itu 2x dikurang 5, bukan berarti dia lebih kecil atau sama dengan 0 atau lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Kita cari dulu pembuat dia, batas terakhirnya di mana yang membuat dia 0 gitu ya. 2x dikurang 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 5, maka x sama dengan 5/2. Maka batasnya ada di 5/2. Maka kemungkinan nilai fungsinya adalah 2x dikurang 5. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah positif. 2x dikurang 5 jika x-nya lebih besar atau sama dengan 5/2. Nah, dia akan jadi negatif. Ingat ya, dalam kurung ya, 2x dikurang 5 ketika dia x-nya itu lebih kecil dari 5/2. Karena dia tidak akan selalu lebih kecil dari 0 ya. Kita lihat dulu yang membuat di dalam nilai mutlaknya yang membuat dia 0. Oke, sekarang kita cari isi F2-nya. Maka F2-nya adalah 5. Biarin aja mutlaknya. 2 dikali 2 dikurang 5 ditambah 3. Maka sama dengan 5 mutlak dari 4 dikurang 5 ditambah 3. Sama dengan 5 mutlak dari min 1 ditambah 3. Maka ini mutlak dari min 1 itu kan positif gitu ya. Positif dari min 1 berarti 5 dikali 1 ditambah 3. Itu sama dengan 8. Nah, F4-nya juga sama. Kita cari F4-nya. Itu sama dengan 5 dikali mutlak 2. Ubah X-nya jadi 4. Kurang 5 mutlak lagi ditambah 3. Sama dengan 5 dikali 8 dikurang 5 ditambah 3. Sama dengan 5 mutlak dari 3 ditambah 3. Mutlak dari 3 positif 3 gitu ya. 5 dikali 3 itu adalah 15 ditambah 3 sama dengan 18 gitu ya. Maka nilai F2 tambah F4-nya berarti F2 ditambah F4 sama dengan 8 ditambah 18 sama dengan 26. Inilah hasilnya. Oke. Sekarang kita menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, kalau menggambar grafik fungsi nilai mutlak, yang pertama-tama adalah pastinya kita menentukan titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi gitu ya. Jadi yang menggunakan grafik fungsi ini kita tentukan dua nilai. Ketika mutlak x-nya yang di dalam itu ketika x-nya positif dan ketika x-nya negatif sini ya. Nah, karena yang dimutlak di sini hanya x, berarti mutlak x itu kemungkinan dia itu berada pada x. Jika x-nya ini lebih besar atau sama dengan 0, tapi dia akan jadi min x ketika x-nya lebih kecil dari 0 ya. Nah, ini akan kita cari titik-titiknya. Nah, sekarang kita masukin ke dalam tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi saya udah buat intervalnya.
di mana intervalnya itu dia akan positif jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Tapi dia akan negatif jika X-nya lebih kecil dari 0. Maka saya buat di sini jadi 2 dikurang X atau 2 dikurang negatif X. Gitu ya. Nah, kita cari nilai X-nya, kita misalkan kita ambil dari 0, dari 1 deh. Dari 1 gitu ya. Nah, maka dia berubah menjadi 2 dikurang X, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1, maka nilainya adalah 1. Termasuk 0, ketika X-nya 0, maka dia berubah menjadi 2 dikurang 0, itu 2. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interval jika X-nya kurang dari 0 gitu ya. Kurang dari 0 berarti ditangkaplah min 1. Berarti ketika F min 1, ingat fungsi ketika X-nya kurang dari 0, dia bukan lagi 2 kurang X, tapi 2 dikurang min X, yaitu 2 dikurang min X. Nah, kita ambil X-nya jadi min 1, berarti 2 dikurang 1 gitu ya, sama dengan 1. Nah, kita ambil F-nya jika min 2 sama dengan 2 dikurang 2 jadinya sama dengan 0. Maka koordinat yang diketahui berarti min 1,1, 0,2, min 1,1, dan min 2,0. Nah, ini dia. Maka grafiknya dia akan berubah menjadi sini nih. Ini dia 0,2, min 1,1, 1,1, dan seterusnya ke bawah gitu ya. Dia akan melewati terus min 2,0, dan pastinya kalau kita masukin di sini nanti nilai min 3, dia akan terus ke bawah ya. Nah, ketika kita masukin nanti nilai X-nya 2, dia akan sampai di sini nanti ya. Inilah menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, gimana kalau kita menentukan persamaannya? Yang dikasih tahu adalah grafiknya gitu ya. Nah, tinggal kamu cari tahu dulu dia itu titik yang saling simetrisnya titiknya di mana, titik akhirnya gitu lah ya. Jadi titik akhirnya ada di sini ternyata. Gitu, ada di sini. Berarti dia titiknya itu adalah di nilai min 3, min 3. Ya, cari titik simetrisnya sama dengan min 3, min 3. Berarti yang sama mereka itu berarti di titik min 3, min 3. Nah, kemudian karena ini garis lurus, ingat untuk mencari persamaan garis lurus, ingat rumusnya, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke, inilah mencari rumus persamaan garis lurus. Kan harus ingat ini. Nah, kemudian kita cari persamaan yang pertama, misalkan kita cari garis yang selalu ke negatif. Ini ya, yang ke negatif berarti kita lihat X1 Y1-nya itu adalah min 3, min 3. Kemudian X2 Y2-nya yang mana? Kita cari yang memungkinkan, bisa kita cari. Misalkan di ini ya. Misalkan di min 6,3. Berarti kita ambil min 6,3. Jadi kita masukin ke dalam rumusnya menjadi Y dikurang Y1-nya tadi min 3 per Y2-nya tadi 3 dikurang min 3 sama dengan X dikurang min 3 per min 6 dikurang min 3. Ini sama dengan, berarti Y ditambah 3 per 6 sama dengan X ditambah 3 per min 3. Ya, min 6 dikurang min 3 di min 3. Jadi ya ini menjadi min, kita tinggal kali silang gitu ya. Jadi min 3Y dikurang 9 sama dengan 6X ditambah 18. Jadi kita samakan aja, kita pindahin yang ada variabelnya, berarti min 3Y dikurang 6X sama dengan 18 ditambah 9. Oke, jadi atau kita ubah menjadi min 6X dikurang 3Y sama dengan 18 ditambah 9. Ini berarti bisa kita bagi 3 dua-duanya gitu ya. Berarti min 2X dikurang Y sama dengan 18 tambah 9 dibagi 3. Berarti itu 27 dibagi 3, berarti dia 9. Inilah persamaan 1. Sekarang kita cari persamaan 2 yang mengarah ke positif terus. Ini yang mengarah ke positif terus gitu ya. Nah, kita cari titiknya tadi kan pertama itu min 3, min 3. Nah, X2 Y2-nya berarti kita cari yang gampang kita cari gitu ya. Misalkan ini nih 0,3. Berarti 0,3. Nah, kita masukin ke dalam rumus, berarti Y dikurang Y1 berarti min 3 per Y2 berarti 3 dikurang min 3 sama dengan X dikurang, berarti X1 berarti min 3 per
X2 itu 0 dikurang min 3. Atau Y ditambah 3 per 6 sama dengan X ditambah 3 per 3. Jadi dia menjadi 3Y ditambah 9 sama dengan 6. X ditambah 3 atau negatif 6X ditambah 3Y sama dengan 3 dikurang 9. Atau negatif 6X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Dibagi 3 semua berarti dia berubah menjadi negatif 2Y, 2X ditambah Y sama dengan negatif 3. Nah, sekarang dari kedua persamaan ini kan persamaan 2 tadi, ya. Nah, dari kedua persamaan kalau kalian perhatikan kita lihat persamaan 1, ya. Min 2X dikurang Y sama dengan 9. Nah, coba kita ubah dia menjadi nilai Y. Berarti min Y sama dengan 2X ditambah 9. Atau Y sama dengan 2X min 2X dikurang 9. Kita bisa ubah dia seperti ini. Y sama dengan 2 dikali min kali X ditambah 3 dikurang 3. Ya. Nah, kemudian kalau di persamaan 2, kita ubah dia dari min 2X tambah Y sama dengan min 3. Kita bisa ubah dia menjadi Y sama dengan 2X dikurang 3. Atau kalau mau kita ubah jadi sama seperti ini, dia berubah menjadi 2. Y sama dengan 2 dikali X min 3 min 3. Gini. Nah, kalau kalian perhatikan gitu ya, ini persamaan 1 dan persamaan 2 nya kita sebenarnya udah ketemu. Berarti dia fungsinya menjadi fx, dimana fx ini ada dua kemungkinan, yaitu 2 dikali X min 3 dikurang 3 dan 2 dikali min X dikurang 3 min 3. Nah, inilah dia persamaannya. Oke. Sekarang kalian coba kerjakan soal ini dan silahkan di stop dulu. Makasih.